Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Triwayuningsi. Saya bersama rekan saya Vina Saindri dan juga Melanie Junior. Kami dari kelas 642B26 ingin mempresentasikan mengenai modal saham 2 dan laba ditahan untuk melengkapi tugas akuntansi keuangan menengah dan juga praktik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan kali ini yang pertama ada klasifikasi modal perseroan terbuka, kedua elemen modal lain, yang ketiga treasury stock, yang keempat metode pencatatan treasury stock, yang kelima pengertian dividen, yang keenam tanggal dalam rangka pembagian saham, yang ketujuh jenis dividen, yang kedelapan alasan yang membenarkan dividen saham. Baik, langsung masuk ke materi. Yang pertama materinya ada klasifikasi modal perseroan terbuka. Pada waktu berdiri, modal PT diperoleh dari penjualan saham yang tercantum dalam akte perusahaan, tetapi masih mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam struktur modal saham setelah perusahaan berjalan. Perubahan tersebut antara lain, yang pertama pembelian kembali saham yang beredar untuk sementara waktu atau selamanya. Yang kedua, penukaran saham yang beredar dengan jenis saham yang lain atau mungkin juga dilakukan reorganisasi yang menyeluruh terhadap struktur modal. Yang terakhir, emisi saham baru. Lalu selanjutnya ke materi elemen modal lain. Elemen modal lain di dalam PT selain dari modal saham adalah laba ditahan, modal penilaian kembali, dan modal sumbangan. Laba ditahan adalah merupakan modal yang sumbernya berasal dari dalam perusahaan atau laba yang tidak dibagi untuk dividen. Yang modal penilaian kembali adalah modal yang timbul dari adanya perubahan nilai aktiva yang diakui dalam pembukuan. Modal sumbangan adalah modal yang berasal dari sumbangan yang diterima perusahaan. Lalu selanjutnya kita bahas treasury stock, yaitu saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Ya, terima kasih Monika atas kesempatannya. Kali ini saya, Vina Saindri, akan membahas mengenai metode pencatatan treasury stock. Untuk metode pencatatan treasury stock ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode nominal, yang kedua ada metode harga perolehan. Untuk syarat-syarat metode nominal adalah pembelian saham kembali yang beredar dipandang sebagai penghentian peredaran sebagai saham yang beredar. Metode ini menganggap pembelian kembali saham yang beredar merupakan pelunasan kembali saham dari pemegang saham, sehingga pemegang saham itu tidak lagi menjadi pemegang saham perusahaan. Untuk yang ketiga, bila treasury stok ini dijual lagi, maka penjualannya dianggap mencari pemegang saham baru. Untuk metode harga perolehan, untuk metode ini pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan. Saldo treasury stock ini dikurangkan pada modal perusahaan atau mengurangi jumlah stok. Saham treasury yang dibeli dianggap sebagai elemen modal yang negatif dan tidak usah diidentifikasi dengan elemen-elemen modal yang ada seperti modal saham atau laba tidak dibagi. Bila treasury stock tidak tadi dihentikan, peredarannya dalam arti tidak dijual lagi, maka saldo rekening ini akan dialokasikan ke elemen-elemen modal. Bila saham treasury ini dijual lagi, maka penjualan ini dianggap sebagai penyelesaian terakhir dari saham-saham tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jual saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi, distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dan untuk pembagian laba, pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki, itulah arti dividen saham secara umum. Dengan kata lain, arti dividen adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Melanie.
Untuk Melani, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Vinasa Indri atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanggal dalam rangka pembagian saham. Yang pertama ada tanggal pengumuman atau declaration day. Tanggal pengumuman akan dilakukan dividen payment yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau Rapat Tahunan Pemegang Saham atau RUPS, di mana memutuskan tentang jumlah dividen yang akan dibagikan kepada shareholders. Kedua ada tanggal pencatatan pemegang saham atau holder of record day. Hari terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang saham agar berhak menerima dividen yang akan dibagikan perusahaan. Ketiga ada tanggal ex-dividend atau ex-dividend day. Tanggal di mana hak atas dividen saat ini tidak lagi menyertai saham. Umumnya berlaku pada 2 hari kerja sebelum tanggal pencatatan dan penetapan shareholders yang akan mendapatkan dividen. Untuk yang keempat ada tanggal pembayaran dividen atau payment date. Tanggal di mana perusahaan melakukan dividen payment melalui cek yang telah dikirimkan kepada shareholders. Selanjutnya di sini ada jenis dividen. Jenis dividen itu ada 5. Yang pertama itu ada cash dividen, dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini uang tunai dapat dibagikan secara langsung atau melalui perantara bank. Dividen tunai ini menjadi jenis yang paling kerap digunakan oleh berbagai perusahaan. Kedua ada property dividen. Jenis property dividen yang merupakan jenis dividen yang dibagikan dalam bentuk barang selain kas. Sebuah perusahaan harus memastikan barang yang dibagikan merupakan barang yang bisa dibagi. Yang ketiga ada stock dividen. Jenis dividen saham atau stock dividen yang diberikan dengan bentuk saham. Jenis ini pada nantinya akan mampu membuat jumlah saham yang beredar menjadi meningkat. Keempat ada scrip dividen. Dividen dibayarkan dengan cara penulisan surat janji hutang perusahaan kepada pemegang saham. Penulisan di dalamnya menyatakan untuk pelunasan atau pembayaran hutang yang sudah dijanjikan dengan menggunakan waktu yang sudah dijanjikan. Untuk yang terakhir ada liquidating dividend. Dividen likuidasi adalah sama dengan pengembalian modal dari perusahaan kepada pemilik saham. Pada masa kebangkrutan, memang sudah keharusan dari perusahaan untuk membalikan saham modal yang diberikan oleh pemberi saham. Selanjutnya ada alasan yang membenarkan saham. Yang pertama ada keinginan pimpinan untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisasi sebagian laba ditahan. Kedua, untuk membagi dividen tanpa pembagian aktiva yang diperlukan untuk modal kerja. Ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.